Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail huwal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan menginginkan sebuah kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan yang ia harapkan dengan betul-betul, yaitu kebaikan kehidupan kelak di akhirat, sukses di dunia dan tak juga lupa sukses di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran yang luar biasa berharga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah engkau siapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap diri kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kalaulah kita ingin berangkat kerja, tentulah kita akan menyiapkan segala perangkat untuk mensukseskan kinerja kita. Kalaulah kita ingin berangkat ke sekolah, kalau kita selaku pelajar, atau kita ingin berangkat ke kampus, kalau kita mahasiswa, tentunya kita akan mempersiapkan perangkat untuk kita menuntut ilmu. Tak terlebih pula dalam menghadapi kehidupan akhirat, kita mempersiapkan apa yang seharusnya kita bawa untuk kehidupan akhirat kelak. Para ulama menjelaskan, innad dunya lam tukhlaq liyungdari ilaiha bal liyungdari biha ilal akhirah. Dunia tidak diciptakan oleh Allah hanya sebatas untuk dipandang, dinikmati keindahannya, tetapi dunia sebagai gambaran contoh untuk kita mampu melihat kehidupan akhirat. Dalam bahasa singkat, apa yang telah kita lakukan di dunia ini menjadi tolok ukur keberhasilan kita di akhirat kelak. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Hasr, memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap hari esok, yaitu hari di mana setiap manusia tidak mampu menuntut kecuali apa yang telah ia lakukan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekal, sebaik-baik bekal menurut Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan adalah takwa itu sendiri. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai takwa,
Maka baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, su'ila anin Nabi Muhammad SAW, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabatnya, an aktsari ma yudkhilin nasa al jannah, perihal apa yang menjadikan manusia pada umumnya, kebanyakan manusia memasuki surga Allah. Faqala, maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, taqwallah, takwalah kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Maka dua kunci takwa kepada Allah dan berbuat baik, akhlak yang baik kepada sesama manusia, menjadi dua penyebab banyaknya manusia pada hari esok memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun selanjutnya perlu kita ketahui apa sesungguhnya takwa itu. Sedangkan Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka Ibnu Mas'ud menafsirkan kalimat takwa di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan tafsiran ayyu ta'a fala yuqsa wa yudhkara wa yunsa wa la yunsa wa yushkara wa la yukaffar. Hendaklah engkau taat dan janganlah engkau bermaksiat. Ayyu ta'a fala yuqsa, maka ketakwaan seseorang itu ketika ia mampu taat menjalankan aturan perintah yang telah diturunkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ini senada dengan kemudian penjelasan ad-din. Di dalam himpunan putusan tarjih dikatakan ad-dinu huwa ma syara'ahu Allah. Agama adalah syariat Allah yang dibawa oleh para nabi. Ad-dinu huwa ma syara'ahu ala lisanil anbiya'i. Syariat Allah yang dibawa oleh para lisan nabi. Maka ayyu ta'a fala yu'sa menjadi kewajiban kita. Terlebih-lebih hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan ajaran, tuntunan, dan kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah Syamur Ramadan, puasa Ramadan. Di antaranya adalah sholat malam atau taraweh. Di antaranya adalah tilawatul Quran dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang mampu kita lakukan sebagai bentuk ayyu ta'a fala yuqsa. Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, wa yudhkara fala yunsa, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yudhkara fala yunsa, mengingat Allah dan tidak melupakan Allah, dikandung maksud senantiasa memikirkan Allah, senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah dalam segala situasinya. Apapun situasi yang terjadi, senantiasa ia mengingat Allah. Bukankah Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Orang yang bertauhid itu, orang yang bertakwa itu senantiasa memunculkan kemanfaatan sebagaimana buah atau pohon yang memunculkan buah yang tak kenal musim. Musim tekanan ia senantiasa memberikan kemanfaatan. Musim yang nyaman ia memberikan kemanfaatan. Musim yang kemudian mampu menguntungkan ataupun ia tidak untung dengan kondisi itu, ia senantiasa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha.
pohon itu tumbuh, senantiasa berbuah, tak kenal musim. Musim kemarau berbuah, musim panas berbuah, bahkan musim paceklik pun tetap berbuah. Inilah gambaran orang yang bertauhid. Dan orang yang bertakwa pastilah dan harus ia mempunyai tauhid. Wa yudhkara fala yunsah, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya, baik ayat kauniyah ataupun ayat qauliyah, baik ayat yang kemudian tersurat ataupun tersirat. Dimanapun ayat-ayat Allah ia jumpai, maka ia senantiasa mengingat Allah, senantiasa memuji Allah, senantiasa tunduk karena semua tak terlepas dari campur tangan Allah. Maka ketika kita berjalan, melihat tetangga, melihat kerumunan manusia, melihat apapun itu, bahkan melihat hewan melata, semua merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kondisi hari ini yang sedang menimpa kita, pandemi COVID-19, itu pun tanda dari kekuasaan Allah, artinya menunjukkan kelemahan diri kita. Maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah wa yudhkara fala yunsah, senantiasa mengingat Allah dalam setiap kondisi. Yang ketiga, wa yushkara wala yukaffir, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat Allah. Dalam kondisi seperti ini pun kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Terlebih-lebih kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena janganlah engkau wafat mati kecuali berada dalam kondisi muslim, memegang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwa sebagaimana penjelasan Ibnu Mas'ud adalah taat kepada Allah dan tak bermaksiat, mengingat Allah dan tidak melupakan Allah, bersyukur dan tidak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu memahami itu, maka sesungguhnya kita mempunyai indikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilin nar faqala, dan ketika Nabi ditanya perihal apa yang menjadikan manusia pada umumnya juga masuk neraka, faqala, maka baginda Nabi menjawab al-fammu wal faraj, yaitu karena lisan dan karena kemaluan. Maka kalau kita kembali pada hadis sebelumnya, taqwa wa husnul khuluq, maka takwa harus berbuah kepada akhlak yang baik. Maka orang yang berakhlak baik mempunyai indikator ketakwaan. Tetapi orang yang bertakwa harus membuktikan dengan kualitas akhlak yang baik. Senada dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan, sempurnanya keimanan seseorang dilihat daripada akhlak yang baik. Maka ketika Ramadan kita, kehidupan kita, aktivitas kita menjadikan semakin meningkatkan kualitas akhlak kita kepada sesama manusia, sesama makhluk, kepada Allah dan kepada siapapun,
maka itu menjadi salah satu indikator dari ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhlak yang berpijak pada kalimat tauhid. Tetapi kalau akhlak yang tak berpijak kepada kalimat tauhid, maka itu bukanlah yang dimaksud dalam pemahaman syariat. Maka ketakwaan pastilah akan berbuah kemanisan. Ketakwaan pasti akan berbuah persaudaraan. Ketakwaan pasti akan berbuah kemaslahatan. Ketakwaan pasti akan berbuah sebuah hal-hal yang mampu menghidupkan dan mampu membangun sebuah peradaban. Tak terlepas peradaban dunia ataupun peradaban sebuah bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita gunakan momentum bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita jadikan sebagai titik awal kita untuk meraih ketakwaan di sisi Allah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun semua yang kita lakukan itu, ikhtiar yang kita lakukan itu menjadi sia-sia belaka ketika tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika engkau mengetahui. Maka mustahil kita mampu mengetahui isi daripada Al-Quran ketika kita tidak menelaah Al-Quran. Mustahil kita tahu isi dari kandungan hadis-hadis baginda Nabi ketika kita tidak mampu, tidak mau mengkaji hadis-hadis baginda Nabi. Mustahil kita mampu meraih kenikmatan dan kelezatan iman ketika kita tidak mampu dan tidak mau untuk taat kepada Allah. Dan bahkan mustahil kita memperoleh kejayaan dan kesuksesan di dunia dalam berbangsa dan bernegara ketika kita tidak turut andil dalam berkarya sebagai anak bangsa dalam membangun sebuah peradaban dalam peradaban yang baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya laisal khaifu man baka walakinal khaifu man taraka ma yaqdiru alai. Yang dikatakan orang yang takut kepada Allah itu bukanlah orang yang sekedar menangis, yang setiap hari kemudian mengeluh, tidak. Walakinnal khaifu, tetapi seseorang yang mempunyai ketakwaan, yang mempunyai rasa takut, itu adalah man taraka ma yaqdiru alai. Seseorang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, seseorang yang mampu meninggalkan kemungkaran, seseorang yang mampu meninggalkan kezaliman, seseorang yang mampu meninggalkan sesuatu yang berpotensi memunculkan keretakan, kehancuran dan kemafsadaan dalam kehidupan, maka itulah yang disebut dengan seseorang yang takut, sebagaimana yang disebut dengan takwa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka ada sebuah kaidah dalam syariat Islam. Darul mafasid, meninggalkan hal-hal yang mafsadah itu lebih didahulukan ketimbang mencari kemaslahatan. Maka bentuk ketakwaan seseorang adalah ia mampu memunculkan tindakan preventif, pencegahan, karena menghilangkan mafsadah jauh lebih diutamakan
ketimbang daripada kita hanya sekedar mengejar kemanfaatan namun berujung pada kecelakaan ataupun sebuah kehancuran. Maka Islam mengajarkan hilangkan mafsadah itu, maka kemanfaatan akan engkau dapat. Itulah yang diajarkan Islam. Itulah salah satu makna dari kalimat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah bekalmu untuk menghadapi hari esok, hari kematian, hari di saat engkau dihisab, hari di saat engkau tidak mampu memohon bantuan kepada siapapun, hari di saat tidak ada satupun yang mampu menolong illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, maka jawaban yang ada hanyalah takwa kepada Allah. Namun mustahil kita akan melakukan ketakwaan itu pada hari esok, yaitu hari akhir. Tetapi ketakwaan itu kita lakukan dalam kehidupan hari ini, yaitu kehidupan di dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takwa menjadi kalimat kunci kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan takwa engkau selamat dunia dan engkau akan selamat di akhirat. Dengan takwa engkau menjadi bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Dengan kalimat takwa, dengan takwa itu semua, maka engkau akan menghadapi dunia dengan begitu mudah. Wa atadhud dunya wa hiya raghimah. Baginda Nabi mengatakan, siapa yang berpikir akhirat, siapa yang mempunyai orientasi kehidupan akhirat, wa atadhud dunya wa hiya raghimah, bahkan dunia akan didatangkan oleh Allah raghimah, dan dunia itu hina. Wa jama'alahu syamlah, bahkan juga Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, dunia akan dimudahkan, dunia akan didatangkan, dan Allah akan ikut campur. Wa jama'alahu syamlah, Allah memudahkan segala urusan kita. Bahkan baginda juga menambahkan, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, hati kita dijadikan kaya karena kita berpikir akhirat, karena kita mempersiapkan akhirat, karena kita mempunyai orientasi akhirat. Maka orang yang takut kepada Allah, yang disebut dengan takwa kepada Allah, yang senantiasa berorientasi kehidupan untuk akhirat, apapun yang ia lakukan untuk kehidupan akhirat, bekerja untuk akhirat, memberi nafkah keluarga untuk akhirat, belajar untuk akhirat, makan untuk akhirat, apapun untuk akhirat, maka setidaknya ia akan memperoleh 3 hal. Kekayaan di dalam hatinya, pandai ia bersyukur, tak pandai ia mengeluh. Wajan alahu syamlah, urusannya dimudahkan oleh Allah, tak sesusah urusan orang yang kemudian dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atadhud dunya wa hiya raghimah, urusan dunianya mudah karena Allah mendatangkan dunia yang ia cari, sedangkan orang lain mencari dunia itu yang tidak ia mendapatkannya karena Allah tidak mampu, karena Allah tidak memberikannya. Maka Allah memberi kepada orang-orang yang mempunyai tujuan akhirat. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apapun ikhtiar dan usaha kita, semua tak terlepas, tak luput dari penglihatan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan yang kita peroleh, yang kita usahakan itu tentunya tidak luput pula dari pengawasan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam sisa usia kita, dalam sisa umur kita upayakan, kita usahakan untuk dapat meraih yang disebut dengan takwa itu sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam momentum bulan Ramadan,
puasa ini berujung pada ketakwaan pada diri umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penghujung pertemuan kita, mari kita mengingat perkataan dan syair para ulama di dalam menghadapi bulan suci Ramadan dalam rangka menjumpai meraih ketakwaan. Para ulama bersyair, minal ajaibi wal ajaibu jummah yakrubad dalilu wa ma ilaihi wusul kal aishi fil baidai yaktuluham dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmud. Ada manusia yang cukup aneh, diberikan petunjuk di hadapannya tidak ia ambil, diberikan petunjuk di sampingnya tidak ia ambil. Maka orang yang aneh itu seperti unta yang mati di padang pasir. Mati di padang pasir kehausan. Wal ma'u fawqa dhuhuri mahmul. Padahal unta itu baru saja meminum air. Padahal unta itu penuh dengan air di punuknya. Maka sungguh tak logis. Karena seharusnya unta itu mati kekenyangan karena minum air yang berlebih sehingga di punuknya penuh dengan air, bukan mati kehausan. Tetapi ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, kita manusia yang berakal tidak mengambil petunjuk Allah. Ini yang jauh menjadi lebih bermasalah dan jauh lebih aneh ketimbang unta yang mati kehausan padahal ia habis minum dan ia kembung karena air itu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka dalam momentum bulan suci Ramadan, mari kita kembali tadabburi Al-Quran ini, maka mari kita kembali menengok wahyu ini, maka kita kembali menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan kehidupan kita. Wala khaira fi qira'atin laisa fiha tadabbur. Kata Sayyidina Ali, dan tidaklah berkualitas bacaan Al-Quranmu laisa fiha tadabbur, ketika bacaanmu hanya sekedar membaca, tidak engkau tadabburi, maka Al-Quran tidak akan merubah ketika engkau tidak mengkaji dan mentelaahnya, dan ketika engkau tidak mengamalkan dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup perjumpaan kita, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, in aratta ayyakuna laka izzan la yafna fala yasta'izanna bi izzin la yafna. Jika engkau menginginkan sebuah kemuliaan yang tidak fana, yang tidak menipu, fala yasta'izanna, maka janganlah engkau mengejar kehidupan yang fana, yaitu kehidupan dunia yang menipu. Maka kejarlah sesuatu yang hakiki, kejarlah sesuatu yang pasti, ialah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini mampu menjadi sebuah bahan masukan dan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala tutur kata yang penuh dengan segala kesalahan, karena kami hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kesilapan. Akhirnya nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.